Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhwat fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berkumpul kembali bertemu di dalam Zoom meeting atau kajian pada zuhur melalui Zoom. Alhamdulillah ini perdana dari kami Rohis Pengadilan Pajak. Semoga dengan kita mengadakan ini, insya Allah semangat kita dalam menuntut ilmu, mengikuti kajian tetap terjaga. Dan juga dalam persiapan kita dalam menghadapi memasuki bulan Ramadan yang insya Allah 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kajian hari ini akan diisi seperti biasa. Hari ini Selasa ketiga tanggal 21 April. Biasanya kita di masjid dilaksanakan oleh Ustadz Abdurrahman Assegaf dengan tema sehari bersama Rasulullah. Insya Allah siang kali ini akan kita ikuti bersama kajian ini dengan beliau tentunya insya Allah dengan tema sukses Ramadan bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Saya Ustaz kepada beliau, kepada Ustaz tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bersilaturahim dan menuntut ilmu walaupun melalui online lewat Zoom seperti ini, tapi insya Allah pahala tetap tidak berkurang yang Allah berikan kepada kita karena keadaan, karena kondisi, situasi sehingga kita sulit untuk bertemu, tapi tetap karena semangat dan keistiqomahan kita untuk belajar, maka kita usahakan berbagai macam cara, upaya, dan alhamdulillah kesungguhan dari pengurus DKM sehingga terlaksana acara di hari ini. Sekali lagi semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah catat sebagai keistiqomahan kita kepada Allah di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pembahasannya luar biasa karena memang pada hakikatnya Rasulullah di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan hampir sama. Walaupun kalau kita berbeda, Rasulullah SAW kita lihat nanti cara hidup Rasul itulah Ramadan. Makanya kata ulama, Ramadan ini adalah seperti pesantren, seperti pondok untuk kita. Bagaimana kita hidup seperti Rasulullah. Bagaimana caranya? Itulah Ramadan. Bagaimana waktu di bulan Ramadan, sholat demi sholat kita tunggu. Di mana bulan Ramadan kita tidak berani riba, tidak berani berkata-kata yang kotor, yang bertentangan dengan syariat. Di mana di bulan Ramadan kita semangat bersedekah dan seterusnya. Itulah cara hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, materi hari ini dan beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang sukses di bulan Ramadan bersama Rasulullah dan keluarga. Dan pembahasan ini saya ingin sedikit meringkas dimulai dari subuh atau dari sahurnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bagaimana Rasulullah menyambut datangnya bulan Ramadan. Rasulullah sangat gembira. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, kana Nabi SAW yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Kata Abu Hurairah, karena dulu Rasulullah SAW yubashiru, memberikan kabar gembira ashabahu kepada para sahabatnya biqudumi Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan.
dari kalimat singkat dari Abu Hurairah ini yang diriwayatkan dengan sanad sahih, diketahui kata ulama yang pertama, Rasulullah itu sangat gembira menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu, walaupun kondisi kita seperti yang kita ketahui saat ini, wabah corona dan yang lainnya, kesibukan kita, aktivitas kita pun betul-betul luar biasa, di luar daripada kebiasaan, musibah di mana-mana, tapi tetap jangan hilangkan kegembiraan, kebahagiaan kita karena menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang ingin Ramadan seperti Rasul, maka bergembira saat mendekati bulan Ramadan. Insya Allah musibah, corona, virus, dan sebagainya yang kita hadapi saat ini tidak menghilangkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian kata para ulama yang kedua, Rasulullah gembira menyambut bulan Ramadan bukan hanya untuk dirinya saja, bahkan yubashiru ashabah. Rasulullah mengkabar gembira atau menyampaikan kegembiraan ini dengan memberitahukan kepada para sahabat kegembiraan ini. Yubashir ashabah, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Tentunya Rasulullah tidak akan menyampaikan kegembiraan kepada para sahabat sebelum kepada keluarganya lebih dulu. Karena memang di dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Allah katakan, hai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Di sini Rasulullah SAW setiap ingin mengajak para sahabatnya, setiap ingin mengajak orang di luar rumahnya, pasti Rasul mulai di dalam rumahnya dulu. Beliau berdakwah dulu di rumahnya, baru mengajak orang luar. Begitu juga kabar gembira tentang datangnya Ramadan ini, setelah Rasulullah gembira dengan datangnya bulan Ramadan, dia sampaikan kepada keluarganya, baru dia sampaikan kepada para sahabatnya. Berarti dapat kita ketahui Rasulullah bersama keluarga di bulan Ramadan, bagaimana Rasul dan keluarganya bergembira di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hikmah yang dapat kita petik kalau mau mengikuti Rasulullah di bulan Ramadan, yang pertama, timbulkan kebahagiaan, timbulkan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, ajak keluarga kita. Mereka juga agar supaya gembira dengan bulan Ramadan. Jangan diberikan rasa sedih atau mungkin rasa ketakutan yang berlebihan di saat-saat seperti ini. Tapi 3 hari ke depan, Rabu, Kamis, Jumat sudah masuk bulan Ramadan. Maka saat ini amalan yang pertama, gembirakan, bahagiakan hati kita karena mau masuk Ramadan. Yang kedua, ajak keluarga kita. Berikan kabar gembira kepada mereka akan datangnya bulan Ramadan. Sehingga di dalam rumah kita penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan karena ingin menyambut datangnya tamu yang sangat-sangat mulia. Tamu ini tidak membawa uang untuk kita, tapi tamu ini membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tamu ini membawa amalan-amalan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Hatta qad ja'akum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Keberkahan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan sangat gembira. Bagaimana keluarga Rasulullah semuanya sangat gembira. Insyaallah kita sampaikan kegembiraan kita dengan datangnya bulan Ramadan kepada keluarga kita semuanya, sehingga dalam satu rumah kita berbahagia, keluarga kita berbahagia, bergembira menyambut bulan Ramadan. Ini merupakan Rasulullah SAW menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi sebelum masuk sudah penuh kegembiraan. Apalagi setelah masuk, menunggu. Rasulullah menghitung hari. Betul-betul dihitung dengan datangnya bulan Ramadan. Insya Allah kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan ini jadi penutup kesedihan kita. Menjadi pengurang kesedihan kita. Menjadi penghilang ketakutan kita dengan virus corona yang saat ini luar biasa. Beritanya begitu mengerikan, membuat kita takut, membuat hilang senyuman dari saudara-saudara kita. Tapi insya Allah dengan datangnya bulan Ramadan menjadi penghibur kita semuanya,
menjadi pintu kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga dengan keberkahan bulan Ramadan dan amal-amal ibadah kita nanti di bulan Ramadan, Allah hilangkan bala musibah dari negeri yang kita cintai ini, wabil khusus, dan juga negeri-negeri kaum muslimin dan seluruh dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah Nabi Muhammad menyambut kegembiraan di bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa riwayat, walaupun riwayat ini dikatakan oleh para ulama lemah. Dikatakan sanadnya fi dha'af, di sanadnya sedikit ada kelemahan. Tetapi amalan yang dilakukan Rasul ini sudah banyak dilakukan oleh para ulama. Apa itu? Ketika mulai masuk di malam pertama bulan Ramadan, yaitu misalkan nanti hari Kamis, karena Isya di malam Jumat sudah mulai sholat tarawih. Biasanya kata para ulama, Rasulullah SAW sebelum masuk di waktu maghrib di hari Kamis itu, Rasulullah mandi. Jadi sebelum masuk maghrib, mandi, berbersih diri, kemudian memakai pakaian yang paling indah dipakai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah biasanya lebih menyukai pakaian yang berwarna putih. Ilbasu al-bayat, wa kafinu mautakum bil bayat, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah selalu pakai pakaian putih, berwarna putih, Rasulullah mengatakan, kenakan baju kalian yang berwarna putih, dan kenakan juga orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan kain kafan yang berwarna putih. Dan Rasulullah suka dengan pakaian berwarna putih. Nah, ketika bersih diri, masuk maghrib dia memakai baju yang bagus menyambut datangnya bulan Ramadan. Tetapi sekali lagi, sanad yang menceritakan Rasulullah mandi berbersih diri sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum masuk malam pertama bulan Ramadan, dhaif. Tapi amalan untuk menyambut dan sebagai tanda kegembiraan masuk di bulan Ramadan. Itu yang biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW di malam pertama. Kenapa? Karena memang di malam pertama, malam bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah bahwa dikatakan idza kana fi awwali lailatin min syahri Ramadan, apabila datang awal malam bulan Ramadan, awal malam Ramadan, berarti besok hari Kamis malam Jumat, maka di situ ada kalimat futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Mulai dibuka pintu surga itu tepat pas masuk mulai waktu maghrib di hari Kamis besok malam Jumat. Nabi menyambut. Bahkan ketika menceritakan pintu surga dibuka, di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, idza jaa Ramadan. Dalam riwayat lain, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Jadi kapan dibukanya? Di awal malam. Yaitu besok malam Jumat. Dibuka semua pintu-pintu surga. Bahkan di riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda, masih dari hadis Abu Hurairah, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama. Apabila datang malam Ramadan atau apabila datang masuk bulan Ramadan, awal hari Ramadan, futihat abwabus sama. Pintu-pintu langit terbuka. Jadi ternyata datangnya Ramadan itu membuat geger, kalau bahasa kitanya mungkin membuat gempar. Bukan hanya alam dunia, surga gempar karena dibuka semua pintu surga. Neraka gempar karena ditutup pintu surga, pintu neraka semua. Pintu langit dibuka oleh Allah. Bahkan membuat gempar alam jin, alam syaitan. Kenapa? Wasuffidati syayatin. Didatang awal malam Ramadan, setan diikat semuanya. Oh, ini Ramadan. Kata Rasulullah bukan malam biasa. Bukan bulan biasa. Tetapi bulan yang membuat perbedaan di alam semesta. Membuat gempar alam semesta. Surga yang pintu surganya berjumlah 8. Yang besarnya luar biasa dibuka semuanya. Selama sebulan penuh. Dari awal malam Ramadan. Pintu-pintu langit dibuka semuanya. Pintu neraka semua ditutup. Syaitan diikat. Jadi ini kejadian sesuatu yang Rasulullah SAW mengatakan bukan hal yang remeh. Corona tertutup dengan hebohnya alam. Corona tertutup beritanya dengan terbukanya alam langit, terbukanya surga, diikatnya syaitan. Oleh karena itu, musibah yang saat ini sedang kita hadapi jangan menjadi penghalang untuk kita gembira.
untuk kita menyambut dengan luar biasa bulan Ramadan seperti yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada hadis, tapi di dalam sanadnya ada yang melemahkan seperti Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Di dalam kitab ini dikatakan sanadnya fi dhaf, di sanadnya ada sedikit kelemahan. Apa dikatakan di situ dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena yaitu waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, inna al-jannata la yatabakharu wa yatazayyanu min haulin ilal haulin lidukhuli syahri Ramadan. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, kata Rasulullah, sungguh surga itu la yatabakhar wa yatazayyan, kalau bahasa kita tuh yatabakhar, berbangga. Kemudian wa yatazayyan, dan menghias dirinya. Surga yang sudah sangat-sangat indah dan sempurna, menghias surga itu untuk apa? Lidukhuli syahri Ramadan, karena masuknya bulan Ramadan. Subhanallah, inilah yang dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis berkaitan begitulah cara Nabi Muhammad SAW menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita menyambut Ramadan atau kita ingin masuk Ramadan seperti Rasulullah menyambut Ramadan, kita ingin masuk di bulan Ramadan seperti Rasulullah masuk bulan Ramadan, yang pertama sekali, tumbuhkan kegembiraan di dalam hati. Sebarkan kegembiraan ini, tularkan kegembiraan ini kepada keluarga kita. Sambut Ramadan ini seperti Rasulullah menyambut bulan Ramadan yang luar biasa. Yaitu dengan secara fisik tentunya, nanti di malam Jumat, mari kita berbersih diri dengan mandi. Walaupun sekali lagi hadisnya dhaif, tapi para ulama sangat-sangat banyak menganjurkan waktu maghrib di waktu malam Jumat nanti, sebelum datang waktu maghrib kita berbersih diri, gunakan baju yang sangat indah, menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya pintu pembuka kita berbicara tentang Rasul di malam Ramadan atau di bulan Ramadan bersama keluarga. Jadi sekali lagi, Nabi tidak akan menyampaikan kegembiraan kepada orang luar sebelum menyampaikan kepada keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah SAW di dalam Ramadan itu? Saya tidak mulai dari tahajudnya, dari tarawehnya. Kita mulai dari sahurnya. Karena memang nanti yang kita mulai pertama nanti setelah taraweh tentunya masuknya sahur. Terus nanti sampai taraweh. Lalu setelah itu tidur dan sahur lagi. Bagaimana Rasulullah di dalam sahurnya? Yang pertama, Rasulullah di dalam Ramadan, di dalam bulan Ramadan bersama keluarga, beliau selalu menghidupkan malam pertama bulan Ramadan, yaitu sebelum mulai berpuasa, beliau mulai bersahur. Tentunya kalimat sahur ini sudah kita ketahui bersama, yaitu makan di waktu malam untuk berpuasa di pagi harinya. Yaitu tentunya nanti kita akan jelaskan kalimat sahur ini. Yang pertama, Rasulullah SAW selalu bersahur. Dengan siapa? Dengan istrinya. Rasulullah tidak pernah bersahur seorang diri. Rasulullah tidak pernah makan sahur seorang diri. Kemudian istrinya bersahur. Atau istrinya bersahur dulu, baru dia. Tidak pernah Rasulullah SAW. Selalu Rasulullah bersahur dengan istrinya. Bahkan ketika istrinya tidak puasa pun, Rasulullah dia akan hadir bersama Rasul, menemani Rasulullah bersahur. Inilah kebiasaan Nabi Muhammad. Selalu bersahur dengan keluarga. Kita pun begitu. Kalau mau ikut contoh Ramadan bersama Rasul, bersama keluarga kita, yang pertama, jangan pernah makan sahur seorang diri. Itu adalah hal yang biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ketika istrinya tidak bisa bersahur bersama Rasul, maka Rasulullah akan mencari sahabat. Dia keluar dari masjid, karena rumahnya betulan gandeng dengan Masjid Nabawi. Rasulullah keluar, kemudian dia mencari sahabat yang belum bersahur, lalu dipanggil untuk bersahur bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diceritakan oleh Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah radhiyallahu an, beliau, kami dulu pernah bersahur bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim,
bahwa Rasulullah di dalam sahur tidak pernah sahur seorang diri, selalu bersama istrinya, bersama keluarganya. Alhamdulillah, kalau kita punya anak-anak di rumah kita, maka cobalah gunakan kesempatan Ramadan ini lebih banyak kumpul bersama keluarga, ikuti cara Rasul. Yang pertama, jangan sahur seorang diri, berjamaahlah. Dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al barakah ma'al jamaah, bahwa keberkahan itu ada pada hidup yang kebersamaan selalu ada. Di rumah tangga kita, di rumah kita kesempatan banyak sekali untuk kita buka sahur bersama dengan keluarga kita. Ini adalah cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, mungkin anak-anak sedang tidak puasa, semua masih kecil-kecil, istri sedang tidak bersahur, atau dia sudah cari orang, kata Rasulullah SAW. Jangan pernah sahur seorang diri. Itu kebiasaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Zaid bin Harith, summa qama ila shalah. Setelah beliau sahur, dia mendirikan sholat. Sahabat bertanya, kam kana bainal adzan was sahur? Sahurnya Nabi biasanya antara adzan dan sahur berapa lama? Qal qadru khamsina ayah. Kata Zaid bin Harithah, sekitar 50 ayat. Itulah waktu sahurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, Rasulullah selalu bersahur bersama keluarga. Waktu sahurnya Nabi antara sahur dan sholat subuh, dengan sholat subuhnya sekitar 50 ayat. Kalau kita baca 50 ayat. Jadi jangan terlalu malam. Walaupun sahur habis isya, sah. Niat sahur dapat. Sahur jam 12 juga dapat. Sahur jam 1 juga dapat. Tetapi kalau sahur mendekati waktu sholat subuh, yaitu sekitar 50 ayat, pembacaan ayat 50 ayat, maka itu adalah yang diajarkan dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kebiasaan Nabi, Rasulullah sahur bersama keluarganya, waktunya sekitar 50 ayat pembacaan Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana sahurnya Rasul bersama para istrinya? Rasulullah pertama bersahur biasanya dengan memakan beberapa kalau tidak ada kurma, dia mulai dengan meminum atau minum air putih. Ini air putih tersebut yang biasa diminum Rasul, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Hangat, itu adalah kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, sahurnya biasanya Rasul dengan kurma. Dikatakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mas sahur at-tamr." Sebaik-baik sahur adalah kurma. Berbeda nanti dengan berbuka. Kalau berbuka bukan kurma, sunnah yang pertama adalah rutop. Setelah tidak ada rutop baru kurma. Tapi kalau untuk sahur, kurma bukan rutop. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi kata para istrinya Rasulullah SAW, kalau sahur selalu berkumpul dengan keluarga. Di dalam sahurnya itu beliau selalu mulai makan kurma dulu. Beberapa butir makan kurma. Nah, kalau tidak ada beberapa butir, dimulai dengan makan kurma. Kemudian yang ketiga, tentunya kalau tidak ada kurma, maka Rasulullah SAW biasanya air putih dimulai. Jadi sahurnya Nabi, kata keluarga, tidak langsung makan nasi, tapi kurma dulu. 3 butir mungkin, baru nasi. Kalau tidak ada kurma, dimulai dengan air putih dulu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Zaid bin Harithah dan beberapa ulama, tasahharu walu bijur'atin mimma. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ahmad, sahurlah kalian. Kalau kalian tidak ada apa-apa, walau bijur'atin mimma, walaupun hanya seteguk air putih. Jadi intinya, kata para istri Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah tidak bersahur. Selalu bersahur. Walaupun kadang-kadang ada di antara kita, di antara jamaah, saya nggak nafsu makan sahur. Atau ada yang mengatakan, tanpa sahur pun saya kuat. Masalahnya bukan kuat atau tidak kuat. Bukan masalah nafsu, tidak nafsu. Kenapa? Kata Rasul, kata istri-istri keluarga Rasul, Rasulullah selalu bersahur. Di dalam puasa tidak pernah tidak bersahur. Yang kedua, Rasulullah selalu bersahur dengan keluarga. Bersama-sama. Yang ketiga, Rasulullah kalau bersahur dimulai dengan makan beberapa butir kurma. Kalau tidak ada beberapa butir kurma, silakan minum air putih lebih dulu. Itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita tidak nafsu makan, sahurlah kalian.
walaupun hanya minum beberapa teguk air putih. Inilah Rasulullah di dalam keluarga saat bulan Ramadan. Dikatakan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Harith, dakhaltu ala nabi wa huwa yatasahhar. Faqala innaha baraka a'taakumullahu iyyaha fala tada'u. Kata Abdullah bin Harith, saya pernah menemui Nabi Muhammad SAW. Saya pernah bertemu, masuk ke rumah Rasul, saat itu dia sedang sahur. Lalu Rasulullah mengatakan, innaha barakah. Sungguh kata Rasul, sahur ini banyak mengandung keberkahan. A'taakumullahu, Allah telah memberikan kepada kalian, fala tada'u, jangan kalian tinggalkan untuk bersahur. Ini merupakan hadis-hadis yang sejenis ini sangat banyak, bahwa sahur itu merupakan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hendak berpuasa. Berbeda dengan makanan buka. Makanan buka tidak dikatakan berkah, tapi waktu yang sebelum berbukanya yang mustajab. Tapi kalau makanan sahur, makanannya adalah berkah, waktunya adalah berkah. Ini kebiasaan Nabi di bulan Ramadan bersama keluarga. Tidak pernah meninggalkan sahur, karena di situ mengandung keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Rasul, sahurlah. Karena makanan sahur berkah, waktu sahur adalah waktu yang berkah. Bahkan di hadis yang lain, diriwayatkan Bukhari Muslim, bahwa pembeda antara kita dengan ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad, yang ikut Nabi Isa, ikut Nabi Musa dengan agama yang masih aslinya, mereka berpuasa. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi mereka tidak ada sahur. Sementara kita ada sahur. Makanya Nabi bilang apa? Faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahar. Kata Rasulullah SAW, fasl yang membedakan ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, aklatus sahar, yaitu makan sahur. Jadi ini merupakan kebiasaan Rasul di bulan Ramadan bersama keluarganya. Dan tidak sampai di situ, Rasulullah memberitahukan bahwa orang yang bersahur di saat berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan memberikan rahmat. Dengan doanya para malaikat pun, Allah berikan rahmat kepada orang yang bersahur. Sebagaimana diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, as-sahar, katanya, as-sahuru aklahu barakah. Sahur itu makanannya berkah. Fala tada'u, jangan kau tinggalkan. Walau ayyajza'adukum jur'am mimma. Kalau memang sulit, maka minumlah seteguk air untuk bersahur. Kenapa? Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya selalu berdoa untuk orang-orang yang bersahur. Subhanallah. Oleh karena itu kita tahu kenapa Nabi tidak pernah meninggalkan sahur. Karena memang yang pertama sahur itu mengandung berkah. Yang kedua untuk membedakan kita dengan ahlul kitab. Yang ketiga ternyata orang-orang yang bersahur itu mendapatkan doa dari para malaikatnya Allah SWT. Yang terakhir sebagai penutup, Nabi setiap bulan Ramadan selalu bersahur dengan keluarga, dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sahur karena keberkahan, karena pembeda antara orang muslim dengan ahlul kitab, karena di dalam sahur mengandung doa-doa dari para malaikat, bahkan yang terakhir merupakan sunnah kebiasaan para nabi-nabi sebelumnya. Salasun minan nubuwah. 3, kata Rasulullah SAW, dari kebiasaan para nabi, ta'jilul iftar, mendahulukan berbuka. Wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Ini adalah termasuk kebiasaan daripada nubuwah, kenabian. Nah, ini merupakan banyak sekali keistimewaan di dalam bersahur. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam menghidupkan bulan Ramadan bersama keluarganya, agar kita bisa mengikuti sehingga mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan. Dan semoga Allah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang lebih sempurna dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan tentunya di dalam pembahasan kita berkaitan dengan satu hari bersama Rasul
di bulan Ramadan bersama keluarga. Kita persilahkan juga kepada para jamaah ketika ada masalah di dalam bulan Ramadan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau di luar Ramadan, kami berikan kesempatan untuk buka tanya jawab. Sesi yang kedua untuk buka tanya jawab. Mungkin sesi yang pertama kami cukupkan sampai sahurnya Nabi Muhammad SAW dan bagaimana Nabi menyambut bulan Ramadan ini. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya berkaitan dengan apa yang saya bahas atau di luar materi yang saya bahas, silakan. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Mungkin jamaah ingin ada yang ingin bertanya, tafadhol silakan dihidupkan mic-nya untuk dapat bertanya kepada Ustaz. Tafadhol masyuran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ajis nih Pak Ustadz. Saya senang sekali siang ini Pak Ustadz bisa hadir. Bahkan kalau dari chat ini kalau bisa jangan berhenti di jam 1 nih Pak Ustadz. Kebetulan kita WFH di rumah, jadi bolehlah lewat-lewat jam 1 karena tidak di kantor gitu kan. Justru materi tadi Pak Ustadz itu jadi ibarat makan roti baru ujung kiri nih Pak Ustadz. Belum sampai tengahnya ini ya. Jadi mungkin saya nggak nanya. Kalau bisa ditambahin dikit lah sampai menjelang duhur lah gitu. Bagaimana Nabi kemudian melakukan puasa ini kehidupan sehari-hari dia di bulan puasa minimal sampai duhur lah. Jangan sampai sahur dulu tadi. Jadi kita bisa besok bisa oh ya sampai duhurnya Nabi kayak begini nih kan. Pak Ustadz sudah mengurutkan sampai dari mulai awal kemudian sampai sahur tadi. Jadi pertanyaannya adalah melanjutkan sampai duhur Pak Ustadz. Mumpung masih WFH Ustaz. Demikian Ustaz. Soalnya bukan di kantornya, bebas ini ya. Iya, artinya kita kerjakan online juga Ustaz. Silakan, Ustaz. Siap. Baik, kita lanjutkan sedikit. Itulah kebiasaan Rasul di dalam sahur. Jadi sekali lagi, jangan pernah ditinggalkan sahur karena luar biasa. Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan. Kalau bicara tentang kuat, Rasulullah tanpa sahur kuat. Tetapi Rasulullah tidak meninggalkan karena keberkahan yang luar biasa. Bahkan kalau memang kita tidak nafsu, cukuplah minum air putih, itu termasuk sahur. Kemudian apabila dalam keadaan junub, bagaimana Rasulullah SAW bila dalam keadaan junub? Rasulullah SAW selalu mandi wajib sebelum datangnya waktu fajar. Itu kebiasaan Nabi. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan bukan berarti tidak boleh seorang suami istri berhubungan. Karena dalam Al-Quran kan, uhillat lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. Berarti tentang berhubungan bulan Ramadan itu tidak ada istilah bulan Ramadan Rasulullah tidak mendekati istri, tidak. Seperti biasa. Hanya nanti di 10 terakhir. Biasanya Rasulullah i'tikaf. Saat itulah Rasulullah tidak mendekati istrinya. Tapi di luar itu tetap seperti biasa. Nah, ini jangan berpikiran, oh sekarang bulan Ramadan, maka saya ikuti Nabi, saya tidak mau mendekati istri, saya konsen baca Quran, dzikir, tidak. Rasulullah biasa berhubungan suami istri di bulan Ramadan seperti biasa. Nah, kebiasaan Nabi, Rasulullah SAW selalu mandi sebelum datangnya waktu fajar. Jadi sebelum datang salat subuh, Rasulullah sudah mandi bersih. Tetapi beliau pernah saat adzan subuh masih dalam keadaan junub. Sebagai pelajaran bagi umatnya. Tapi rutinitas Nabi sebelum adzan subuh sudah mandi dia. Tapi pernah Rasulullah apakah Rasulullah mandi dalam keadaan makan dalam keadaan junub, dalam keadaan sahur dalam keadaan junub? Tidak. Ada hadis walaupun ini dinisbatkan bukan kepada Rasul, ada yang mengatakan ini marfu, arti marfu Rasul yang melakukan. Ada yang bilang tidak marfu, ini mauquf, artinya perbuatan dari para sahabat. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW kalau dalam keadaan junub atau para sahabat kalau dalam keadaan junub, kemudian pas bangun waktu sahur misalkan, kalau dia mandi lebih dulu, ini akan masuk waktu subuh, maka silakan langsung makan dengan cara yang bagusnya kata para ulama, walaupun hadis ini tidak marfu ya, pendapat yang terkuat, hendaklah berwudu lebih dulu. Berwudu kemudian makan minum. Itu hal yang diperbolehkan, boleh. Kata para ulama, kalau tidak berwudu juga tidak apa-apa, tapi kurang berkah, katanya kurang afdol. Yang afdol saat sahur, saat kita makan,
itu dalam keadaan tidak junub, mandi. Tapi kalau tidak bisa mandi karena waktu sudah terlalu mepet, cukup berwudu. Setelah itu makan dan minum. Nah, kebiasaan Nabi memang selalu dalam keadaan bersih. Tetapi pernah Rasulullah sahur itu tidak dalam keadaan bersih, tapi dia berwudu. Pas azan, Rasulullah masih dalam keadaan junub. Diceritakan oleh Marwan rahimahumullah, beliau telah mengabarkan kepadaku Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah, dua istri Nabi. Ummu Salamah dan Aisyah pernah bercerita kepada Marwan. Apa kata Marwan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junub min ahli. Pernah dulu Rasulullah SAW, kata Ummu Salamah dan Aisyah, pernah Rasulullah dulu waktu mendapati azan subuh, wahwa junub min ahli. Dia dalam keadaan junub setelah berhubungan dengan istrinya. Summa yagtasil, kemudian dia yagtasil, mandi, wayasu, dan melanjutkan puasanya. Nah, ini menunjukkan bahwa pernah. Artinya usahakan kalau kita sahur sudah dalam keadaan bersih. Sudah dalam keadaan mandi, hadas besar sudah. Tapi kalau memang tidak, karena waktunya yang terlalu mepet, takut khawatir ketinggalan sahur, silakan berwudu. Kemudian makan bismillah, tidak apa-apa. Tapi itu pun kalau sudah memang wudu tidak kekejar juga, mungkin agak terlambat kebangunnya, siangan. Maka saat itu langsung kita makan. Terus azan subuh, azan, nggak jadi masalah. Kita belum mandi. Terus kita mandi, puasanya berlanjut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Salamah dan Aisyah. Rasulullah pernah dalam keadaan junub dan masuk adzan subuh, lalu dia mandi, terus dia berpuasa. Di dalam hadis yang lain, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin tsumma yasum. Hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban. Pernah waktu bangun subuh masih dalam keadaan junub, min ghairi hulum, yaitu dia sudah berhubungan dengan keluarganya, tsumma yasum, kemudian dia berpuasa. Alhamdulillah, ini adalah kebiasaan Rasul dengan keluarga. Jadi sekali lagi, malam Ramadan bukan berarti malam menjauhi istri, tapi seperti biasa Rasulullah mendekati istrinya. Tapi waktu sahur usahakan sudah mandi. Tapi kalau belum, untuk berwudu lalu sahur. Setelah itu mandi. Atau wudu kemudian sahur, pas datang waktu adzan subuh, silakan mandi. Kemudian sholat subuh dan berlanjut puasanya. Ini adalah pendapat dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Karena maaf, kalau kita bicara tentang akidah Syiah, kalau orang belajar tentang Syiah, orang yang junub masuk waktu subuh dan dia belum mandi, batal puasanya. Tapi itu adalah pendapat dari Syiah. Sementara pendapat ahli sunnah, dia tidak batal. Tinggal kita mandi, kemudian lanjutkan puasa. Rasulullah pernah itu terjadi. Nah, inilah kebiasaan Nabi di waktu sahur. Kemudian Rasulullah SAW biasanya, dia masuk waktu subuh, kemudian Rasulullah SAW salat qobliyah subuh 2 rakaat seperti biasa. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat qobliyah subuh. Baik Ramadan atau di luar Ramadan. Baik musafir atau mukim. Baik dalam keadaan damai atau perang. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat qobliyah subuh. Yang tentunya pahalanya sering kita mendengar diriwayatkan dari Aisyah, rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini tentunya catatan, jangan sampai karena ada saudara-saudara kita habis sahur, kemudian dia meninggalkan qobliyah subuhnya. Ini sangat sayang sekali. Rasulullah tidak pernah meninggalkan qobliyah subuhnya. Kemudian setelah qobliyah subuh, tentunya di qobliyah subuh Nabi selalu kebanyakan rata-rata rutinitas Rasul kalau qobliyah subuh, rakaat pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah baca qulhu. Jadi Rasulullah tidak panjang-panjang untuk qobliyah subuh. Nah, kita pun cukup 2 rakaat dan membaca kuliah dan qulhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat subuh menjadi imam. Dan memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bila keluar
dari rumahnya, kadang-kadang beliau bila sudah qomat baru dia keluar. Atau dia keluar, para ulama mengatakan imam masjid itu dianjurkan keluarnya itu ke masjid itu belakangan. Jadi dia datang baru ngelihat imam keluar, si muadzin qomat. Bukan imam duduk dulu di saf pertama menunggu jamaah. Itu salah. Jadi yang menunggu adalah jamaah. Imam keluarnya belakangan langsung qomat. Biasanya Nabi seperti itu. Bilal tidak akan qomat sebelum Rasulullah keluar. Setelah Rasulullah keluar baru Bilal qomat. Kemudian mulailah Rasulullah mendirikan sholat subuh menjadi seorang imam. Dan catatan Nabi Muhammad SAW selalu menjadi imam. Pernah Rasulullah sakit, yang menjadi imam penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi seumur hidup Rasulullah SAW selalu beliau yang menjadi imam. Kecuali saat beliau sakit parah, pernah di akhir hayatnya, perimaman diperintahkan dijadikan imam oleh Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah pun salat subuh seperti biasa, dan ini sampai doa saja. Setelah Rasulullah SAW salat subuh, setelah itu Rasulullah berzikir sampai terbit matahari. Memang kebiasaan Nabi, sudah kebiasaan Rasul, kalau salat subuh itu setelah selesai salat subuh, beliau tidak beranjak dari tempatnya kecuali sampai syuruk, sampai terbit matahari. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Rawahu Muslim. Dikatakan bahwa siapa yang mendirikan sholat isya secara berjamaah seperti mendapatkan setengah malam. Jadi siapa yang sholat isya berjamaah, dia seperti mendirikan setengah malam dengan sholat. Nisful lail. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti menghidupkan satu malam secara berjamaah. Jadi siapa yang sholat isya berjamaah seperti menghidupkan setengah malam, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti menghidupkan satu malam penuh. Bagaimana Ustaz saat ini keadaan kita di masjid mungkin sudah sulit untuk mendirikan sholat jamaah? Tentunya anjuran dari para ulama, kita dianjurkan untuk sholat jamaah tidak putus. Mungkin kalau sholat Jumat boleh jadi karena jamaah yang terlalu banyak, sulit untuk dikontrol, berbahaya dan sebagainya, tidak ada sholat Jumat. Tetapi kalau sholat jamaah yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan bisa diatur soft-softnya, tentunya tetap dianjurkan untuk sholat jamaah. Tapi kalau memang tidak bisa juga di masjid, maka jangan ditinggalkan sholat berjamaah di rumah. Dan jangan khawatir, yang biasa sholat berjamaah di masjid saat ini berhalangan, tidak bisa karena kondisi, insya Allah sholat berjamaah di rumah tetap akan dicatat seperti sholat berjamaah di masjid. Inilah hebatnya orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Seperti kita, saat kita biasa ta'lim, hadir secara langsung, pahala yang sangat luar biasa. Saat ini kita tidak bisa, tapi kita bisa lewat seperti ini, insya Allah pahalanya tidak berkurang. Nah itulah yang biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW sampai sholat subuh. Nah setelah sholat subuh, Rasulullah SAW tidak langsung pulang. Rasulullah SAW tidak langsung pulang. Yang pertama perlu dicatat, Rasulullah kalau sholat subuh di masjid selalu wudhunya dari rumah. Atau sholat-sholat 5 waktu. Nabi kalau ke masjid selalu wudhunya di rumah. Tidak di masjid. Oleh karena itu kita dianjurkan kalau pergi ke masjid, ke musola jangan berwudhu dari air masjid atau air musola. Berwudhulah dari rumah. Kenapa? Karena ada hadis secara khusus Rasulullah mengatakan, man tatahhara min baiti. Siapa yang berwudhu dari rumahnya. Thumma masya ila bait min buyutillah. Kemudian dia datang ke masjid liyaqdiya fardhan min faraidillah, untuk melaksanakan ibadah fardu di antara ibadah-ibadah fardu, kanat khatwatah ihdahuma, karena setiap kedua langkahnya itu waktu dia menuju ke tempat ibadahnya takhutu khati'ah, yang satu menggugurkan kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajat. Berwudu dari rumah ke masjid, setiap langkah kita itu akan mendatangkan kebaikan dan menggugurkan kesalahan. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi biasakan datang ke masjid dalam keadaan berwudu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Usahakan isya berjamaah, subuh berjamaah.
Karena kalau kita menjaga isya berjamaah seperti menghidupkan setengah malam, kalau subuh seperti 1 malam. Oleh karena itu nanti pendapat Abdullah bin Abbas bilang apa? Siapa yang sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, pasti dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau dia sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah berarti menghidupkan 1 malam full. Padahal Lailatul Qadar turunnya sesaat di antara malam itu. Seandainya kita Ramadan ini terus menjaga, insya Allah kita pasti dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Nah itulah tentunya yang dijelaskan oleh para ulama dan juga dijelaskan oleh para istrinya, para keluarganya. Nabi setelah sholat subuh, Rasulullah berzikir. Tidak keluar dari tempat sholatnya, tidak beranjak dari tempat sholatnya, sampai terbit matahari. Insya Allah, mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan dari bagaimana Rasulullah SAW ketika terbit matahari, duha, duhur, asar. Insya Allah. Kebanyakan takut terlalu video, tapi sampai itu insya Allah cukup. Jadi kita sudah dapati Rasulullah sudah keluar dari rumahnya menuju ke masjid dan sholat subuh berjamaah, dzikir sampai terbit matahari. Insya Allah nanti kita akan jelaskan kembali tentang bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan bersama keluarga. Silakan mungkin. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi insya Allah setiap waktu saya jelaskan sampai jam 1:04. Tinggal pertanyaannya mungkin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Gini, tadi kan dikatakan bahwasanya jika kita mendawamkan ibadah seperti tadi contoh yang ibadah subuh berjamaah, duduk, zikir hingga terbit waktu isyraq. Nah, tapi kan di masa kayak gini mungkin ada yang tidak terbiasa mendawamkan. Tapi saya ingin mendapatkan apakah dia juga dapat mendapatkan, karena itu dia tidak terbiasa untuk melakukan yang dinamakan tadi duduk salat subuh berjamaah, berzikir hingga terbit hingga matahari terbit, lalu salat isyraq. Nah, apakah yang demikian juga dikatakan sama dengan yang terbiasa dengan yang melaksanakan? Ya, kalau memang saat ini tidak bisa karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, maka insya Allah yang sudah terbiasa mendapatkan apa yang dilakukan. Karena sudah kita dengar hadis yang mengatakan, iqtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum 5. Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Ghinaka qabla fakrik, hayatmu sebelum miskinmu. Sehataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Syababaka qabla haramik, mudahmu sebelum tuamu. Faraghaka qabla sughlik, waktu senggangmu sebelum sibukmu. Nah ini Rasulullah kenapa mengatakan jaga 5 sebelum 5 yang datang? Yaitu jaga ketika engkau punya kesempatan. Kenapa? Saat engkau tidak punya kesempatan, Allah akan tetap pahalanya akan diberikan. Makanya hidupmu sebelum matimu. Jadi walaupun kita sudah meninggal, amalan yang kita lakukan tetap dapat pahala. Walaupun kita sudah meninggal. Kenapa? Karena Allah catat sebelum kita meninggal. Waktu kita sehat beribadah lalu sakit, maka sakit kita tidak ibadah, tetap dihitung ibadah. Kenapa? Karena dalam keadaan sehatnya dia ibadah. Waktu senggang, waktu sempat seperti kita. Sebelum ada musibah corona, alhamdulillah kita bisa ke masjid dan seterusnya. Itu adalah waktu sempat. Sebelum waktu sibukmu, sibuk dengan penyakit, sibuk dengan virus dan sebagainya, akhirnya tidak bisa. Tapi tetap pahala tidak akan berkurang, tetap akan dapat. Ini adalah satu nikmat bagi yang sudah istiqomah. Lalu bagaimana orang yang belum biasa? Saat ini dia tidak terbiasa seperti itu. Nah, ketika saat ini sudah terjadi begini, bagaimana apa bisa dilakukan? Terus dia bisa melakukan itu, dapat. Ketika dia, alhamdulillah saya nggak biasa dzikir sampai syuruk. Tiba-tiba saat ini kantor sudah libur, tidak bisa dan waktu banyak sekali. Lalu saya gunakan itu datang dia ke musola mungkin atau ke masjid sedikit dengan jarak yang dijaga supaya tetap waspada terhadap penyakit, dijaga. Setelah selesai sholat dia berzikir, dapat tetap pahalanya. Tapi kalau saat ini yang tidak biasa terus dia tidak melakukan juga, tentunya tidak dapat apa-apa. Ini adalah satu kenikmatan orang yang sudah istiqomah. Jadi yang belum istiqomah sebelumnya tidak dihitung. Kecuali dia melakukan saat ini di tempat yang
yang tentunya harus diperhatikan urusan tata cara kesehatan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah ini nikmat, kabar gembira bagi yang istiqomah. Ustaz, saya selama kerja saya tahu sudah ilmunya, tapi saya nggak bisa melaksanakan. Tapi saat ini saya bisa. Silakan. Tapi di sini syaratnya tadi berjamaah di masjid atau di musola. Tapi kalau di rumah bagaimana? Allah alam. Yang saya tahu sholat syuruk itu bisa dilakukan di rumah bagi kaum wanita saja yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi bagi yang biasa istiqomah di masjid, saat ini terus saya berzikir sampai syuruk, lalu saya sholat, insya Allah dapat. Karena saat ini kondisinya bukan kondisi yang normal. Insya Allah dia dapat pahala mendirikan sholat syuruk seperti di masjid. Karena udurnya ini adalah udur syar'i, termasuk udur syar'i. Jadi alhamdulillah yang biasa istiqomah di masjid, nggak bisa di masjid, di rumah. Tapi tetap harus berjamaah. Walaupun dengan anak dan istri tetap berjamaah, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, insya Allah dia akan mendapatkan pahala isyraq, sholat 2 rakaat yang kata Rasul ta'dil haji wal umrah, seperti pahala haji dan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin jamaah lain yang ingin bertanya jika masih ada. Jika masih ada silakan. Alhamdulillah mungkin sudah jam 1 lewat, sudah jam hampir setengah 2 saat. Alhamdulillah. Sejak jam setengah 1 kita mulai tadi. Alhamdulillah jamaah juga sangat antusias dengan kajian ini, sangat rindu dengan kajian dengan antum dan yang lainnya. Di mana kita biasanya bertatap muka, insya Allah alhamdulillah ini bisa menggantikan tatap muka kita bersama. Amin. Mungkin Amin. untuk hari ini antum bisa tutup dengan doa saat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitan wal zalazil bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasaran untuk Ustaz Abdurrahman Assegaf. Demikian tadi jemaah masih permulaan dari mulai sahurnya Rasulullah hingga waktu duha. Insyaallah di kesempatan berikutnya Rafiq akan mengadakan kembali kajian baik dengan ustaz-ustaz yang lainnya yang seperti biasa kita laksanakan di masjid. Sekian dari kami sebagai penutup, marilah bersama-sama kita membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takuna muntarin, yang benar datang dari Allah dan janganlah ragu kita sekali-kali ragu untuk mengambilnya. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.